Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa masih memberikan kita kesehatan dan nikmatnya, sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslimin, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian sholat Jumat yang kita laksanakan pada hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak henti yang kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tak lupa pula kepada keluarga, sahabat-sahabatnya, dan kita semua umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kami menyampaikan rangkaian sholat Jumat pada hari ini, dengan segala hormat kami sampaikan kepada jemaah yang sedang menuju ke arah masjid untuk mempercepat langkah kakinya, karena sholat Jumat akan segera dimulai. Dan jemaah yang di dalam masjid agar sekiranya mengisi saf-saf depan yang masih kosong, serta jemaah yang membawa alat komunikasi agar segera menaktifkan terlebih dahulu. Ini semua demi kehusuan sholat Jumat kita bersama. Hadirin sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya saya mewakili pengurus Masjid Hajar Nur Aini ingin melaporkan kas keuangan masjid. Yang pertama, pengeluaran dana infak rutin sebesar 250.000, perawatan masjid sebesar 64.000, sehingga saldo kas masjid per hari ini tanggal 16 Juni 2023 sebesar 608.000 rupiah. Kami segenap pengurus Masjid Hajar Nur Aini ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para jemaah yang telah menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dan melipat gandakan pahala jemaah sekalian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, yang bertindak sebagai khatib sholat Jumat pada hari ini ialah Ustaz Muhammad Amir ST, sekaligus sebagai imam sholat Jumat kita pada hari ini, dan yang muazzin adalah saudara Tauhid. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita melaksanakan sholat Jumat, marilah kita bersama-sama mengirimkan suratul Fatihah yang kita niatkan kepada para wakaf masjid, kepada orang tua, keluarga, saudara, sahabat semuanya. Kita doakan mudah-mudahan amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Apabila ada kesalahan yang keluar dari mulut saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada khatib kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'min. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah wa fazal muttaqin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas karunia Allah yang membukakan hati kita sehingga kita semua kembali berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini guna pembuktian atas keimanan kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terus istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jalankan segala sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah beri keistimewaan, Nabi sebagai wujud manifestasi sifat Allah yang mulia, yang kita berupaya untuk mengikuti sifat-sifat beliau, akhlak-akhlak beliau, bagaimana kita berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama manusia, keluarga, sahabat, dan seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini khatib mengajak kepada kita semua untuk senantiasa kembali berupaya memperbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiapnya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya cukup iman saja. Tentu kita harus bertakwa kepada Allah, tetapi takwa itu tidak cukup kalau tidak ada rasa malu. Tidak ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiganya ini tidak cukup kecuali dengan ilmu pengetahuan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman mu'riyana wa libasuhu taqwa wa zinatuhu al-haya wa thamratuhu al-ilm, kata Rasulullah. Iman itu telanjang, wa libasuhu taqwa, dan pakaiannya itu adalah takwa, dan malu itu adalah perhiasannya, wa thamratuhu al-ilm, dan ilmu itu adalah buah. Jadi inilah yang harus kita lakukan. Keempatnya ini harus terintegrasi, harus kita laksanakan guna untuk kita semakin bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk semakin kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa melaksanakan hal-hal yang wajib, melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib, untuk mendekatkan diri kepada Allah, juga yang sunnah sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seseorang itu mendekat kepada Allah dengan melaksanakan yang wajib serta terus-menerus melaksanakan yang sunnah, terkecuali Allah mencintai. Makanya Allah katakan di dalam hadits qudsinya,
idza taqarraba al-'abdu ilayya bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya hatta ahibba Allah. Tidaklah seorang hamba mendekat kepada terkecuali dia melaksanakan hal-hal yang wajib dan dia terus menerus melaksanakan salat Jumat hatta ahibba, dia terus melaksanakan salat sunnah, dia terus menerus melaksanakan yang sunnah hatta ahibba, hingga aku mencintainya. Itu kata Allah. Jadi bukan hanya yang wajib kita laksanakan, bagaimana kita mendekat dengan yang hal yang sunnah. Apalagi di bulan ini, bulan Zulhijjah, mengingatkan kita kembali bahwa bulan ini adalah bulan Kurban. Hukumnya adalah sunnah muakkad, tidak diwajibkan, tetapi diharuskan bagi orang-orang yang mampu. Sejatinya itu adalah jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kaidahnya, bukan daging darah kurban itu yang sampai kepada Allah, bukan. La yanalu Allah lahumuha, kata Allah, wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Jadi yang sampai itu adalah ketakwaan kalian, bukan darah dan dagingnya, tetapi ketakwaan kalian yang sampai kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa pentingnya kita menyadari bahwa ibadah-ibadah yang kita laksanakan ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan justru kita berbuat sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan pembangkangan, melakukan perbuatan-perbuatan zalim yang membuat kita semakin jauh daripada Allah, jauh daripada karunia-Nya, jauh daripada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kerasulan Nabi Ibrahim, kaum Babilonia. Kaum Babilonia ini dia itu ketika dalam kaumnya itu kesusahan, ditimpa musibah, bencana dan lain sebagainya, dia membunuh manusia, dia menyembelih manusia di depan berhala-berhala. Itu sebelum Babilonia, itu sebelum peristiwa penyembelihan di depan berhala-berhala. Kemudian orang-orang Mesir kuno juga, bagaimana ketika mereka ditimpa musibah, ditimpa bencana, karena dia tidak mengenal Allah, yang disembah hanya patung-patung, keramat-keramat, dia meminta pertolongan dengan hal-hal yang aneh, melakukan tumbal-tumbal dan tumbalnya itu manusia. Dia mencari wanita yang paling cantik di kampungnya, lalu ditenggelamkannya di Sungai Nil, diikat dengan batu, ditenggelamkan di Sungai Nil. Kebiasaan ini adalah kebiasaan yang zalim, jauh daripada syariat-syariat Allah. Makanya salah satu hikmah dengan adanya perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail, tetapi Allah gantikan dengan kurban, dengan hewan, menjadi bukti bahwa manusia itu harus dimuliakan dan dihormati. Bahkan manusia, kita semua harus dihormati, bahkan ketika dia masih dalam kandungan. Allah berfirman, wa nafakhtu fihi min ruhi,
Fakau lahu sajidin, ketika aku tiupkan ruhku, fakau lahu sajidin, maka bersujudlah. Malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada manusia, kepada Nabi Adam, tapi sujudnya itu bukan semacam sujud penyembahan, tetapi bentuk penghormatan. Oleh karenanya, dari kata kurban sendiri itu bermakna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kata qarraba qarribu qurbana dalam kaidah bahasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita dekat kepada Allah, kita taat kepada Allah, kita dekat kepada Allah, gampang Allah menolong kita, gampang Allah mengeluarkan kita dari persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi saat sekarang ini. Baik itu masalah ekonomi, sosial, apapun bentuk persoalan kita, gampang sekali Allah tolong kita kalau kita hanya berharap kepada Allah. Seperti gampangnya Siti Hajar, Allah bantu dia, Allah tolong dia ketika dia sedang mencari air, sedang kehausan dengan anaknya Ismail kala itu. Gampang sekali Allah memancarkan air dari sela-sela kaki Nabi Ismail setelah dia berusaha berlari-lari dan Safa ke Marwah. Kalau Allah mau gampang, tidak ada yang susah. Gampang Allah menolong Nabi Ibrahim yang dalam hukum fisika orang kalau terbakar 80% pasti mati. Tetapi kalau Allah punya mau, qul ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, Allah perintahkan sifatnya api yang panas menjadi dingin, bukan malah membakar, tetapi justru Nabi Ibrahim keluar dengan kedinginan. Itu kalau Allah punya mau. Gampang Allah menolong Siti Maryam dalam kelaparan setelah dia melahirkan Nabiullah Isa kala itu. Orang kalau sedang melahirkan lemah sekali, dan kondisinya pada saat itu Siti Maryam dijelaskan dalam Al-Quran dalam keadaan lapar dan lemah, tetapi dia sedang berteduh di bawah pohon kurma, banyak buahnya kurma. Tapi secara logika tidak bisa dia memanjat, tidak bisa dia memegang kemudian membayangkan pohon kurma itu, berharap buahnya jatuh, tidak bisa, karena kondisinya sangat lemah. Tetapi karena Allah mau, Allah berfirman, cukup engkau menyentuh pangkal pohon kurma itu, cukup dia sentuh saja sehingga pohon kurma itu jatuh. Itulah orang-orang yang cintai Allah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keajaiban-keajaiban yang Allah berikan dalam kehidupan kita itu, kalau para nabi itu namanya mukjizat. Kalau ulama adalah karamah, kalau kita ini tidak punya hak. Kalau kita dekat kepada Allah, terus bertakwa kepada Allah, namanya ma'ruf. Terima kasih keajaiban dalam kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikianlah khutbah singkat ini, semoga ada manfaatnya. Kita semua kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya memperhatikan yang wajib juga yang sunnah, semoga menjadi wasilah untuk kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. رب أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم اغفرنا بحلالك عن حرامك وقنا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya shalah, hayya falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي
المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله